bahwa Ibrahim itu adalah kekasih Allah. Gitu ya. Ibrahim dengan Abraham ini berbeda, Pak. Oh, jadi Itu pengertiannya toleransi itu ketika kamu menerima perbedaan, bahwa kita beda Tuhan, beda nabi, dan beda ajaran. Kami itu tidak beriman kepada kitab, karena Tuhan kami datang dalam rupa manusia, bukan dalam rupa kitab. Ya, seperti Dondita, dia nggak ngerti-ngerti apapun gitu tentang ajaran Kristen, sok-sokan mengatakan Tuhannya dia menurunkan kitab kepada Tuhan kami. tuh. Gitu. Mungkin nggak ranting tidak menyambung dengan pokok anggur? Maksudnya kan ini ranting yang patah gitu. Berarti kan dia itu sudah Ranting tidak. yang patah ini siapa nih? Oke, ranting yang patah nih maksudnya siapa? Ya, di mana mereka atau siapapun yang tidak sehaluan dengan apa yang diajarkan oleh Bapak Abraham. Siapapun yang tidak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan yang digambarkan oleh Bapak Abraham, maka dia itu adalah ranting yang patah, kan seperti itu. Betul, betul. Karena Bapak Abraham menyunatkan keturunannya 8 hari. Jadi kalau ada yang menyunatkan anaknya tidak 8 hari, ya itu bukan rantingnya pokok anggur itu. Nih, jadi kalau ada yang tidak menerima ajaran Tuhan Yesus, ya mereka ini bukan dari ranting atau carang-carang dari pokok anggur itu. Yeah. Jadi bukan hanya ajaran hal utama dan terutama Bapak Abraham ini seperti apa, Kak? Apa, Pak? Ajaran utama dan terutama Bapak Abraham ini seperti Bapak Abraham itu tidak mengajarkan apapun. Karena Bapak Abraham itu tidak menerima hukum. Yang menerima hukum itu adalah di dalam Taurat Musa. Jadi Abraham itu mengikat perjanjian, ya, mengikat perjanjian dengan Allah dengan cara sunat, gitu. Bahwa keturunan, karena gini Pak, kenapa Allah mengikat perjanjian dengan Abraham? Karena Abraham meminta keturunan dari Allah dan Allah menjanjikan keturunan yang dinantikan oleh Abraham. Siapa dia? Yesus. Yesus Kristus. Jadi Bapak Abraham ini apakah mengajarkan sesuatu? Kalau kita bilang ajaran seperti kayak hukum-hukum itu tidak ada. Ya, Abraham itu tidak mengajarkan apa-apa, tetapi dia mengikat perjanjian bahwa akan ada keturunan yang akan menyelamatkan segala bangsa, yaitu Kristus Yesus. Ini tertulis di dalam Galatia. Oke, di dalam Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Jadi yang dipegang oleh Abraham ini adalah janji Allah, yaitu ya kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunannya seolah-olah yang dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang daripada keturunannya, yaitu Kristus Yesus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian. Ya, oke, ya. Oh, boleh saya minta sesuatu, Kak? Apa tuh, Pak? Bisa buka Al-Quran surat 42 ayat 13 coba. Apa tuh, Pak? Quran aja. PS berapa, Pak? 42 13. 42 ayat 13. Oke. Quran surah Asyura ayat 13 ya? Halo? Iya, silakan dibaca. Oke. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberikan petunjuk kepadanya bagi orang yang kembali kepadanya. Ini. Bukan yang mana? Surat 42. Asyura ya. Ayat? Surat 42. Ya, ayat 13 Surat kan? 42 ayatnya 13. Oke. Dia telah mengisyaratkan bagi kamu agama yang wasiatkan. Disyariatkan. Ya. Ya. Disyariatkan dan diwasiatkan ya gitu. Bukan. Dia dalam kurung Allah telah mensyariatkan. Betul? Bagi kamu agama yang Dia
wasiatkan kepada Nuh Ya. yang telah kami wahyukan kepada kamu, Nabi Muhammad, dan yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim. Jadi Nuh dulu baru Ibrahim ya. Oke, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dalam kurung keimanan dengan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada agamanya dan memberikan petunjuk pada agamanya bagi orang yang kembali padanya. Silakan, apa yang mau Ya. dikatakan dari sini? Kita lihat ini kan judulnya itu kan salam toleransi ya, toleransi. Nah, tapi di sini kita ini malah saling hujat menghujat gitu. Tetapi dalam ayat itu dikatakan Jangan bilang kita dong Pak. Saya nggak pernah menghujat. Mungkin Iya, teman-teman maksudnya- Islam Anda yang ya, hujat saya. seperti itu gitu. Jadinya seperti itu. Dari ayat Tapi ini dalam- apa yang mau Bapak ini? Ya dari situ kan kita bisa lihat bahwa Tuhan semesta alam ya, yang menciptakan alam muka bumi ini, apa yang di langit dan di bumi ya, mewasiatkan kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa bahwa tegakkanlah agama dan jangan berpecah belah. Oke, Berarti di agama situ itu apa? ada sebuah- Agama apa yang diwasiatkan kepada Nuh? Nah, pengertian bagi kakak sendiri agama itu apa? Loh, saya tanya, agama apa yang diwasiatkan kepada Nuh? Agama apa yang diwasiatkan kepada Ibrahim? Agama apa yang diwasiatkan kepada Nabi siapa lagi nih? Musa, Isa. Nah, ini saya tanya. Musa ini beragama apa? Isa ini beragama apa? Nuh ini beragama apa? Ibrahim ini beragama apa? Kalau Muhammad kan jelas agama Islam. Nah, Isa ini agama apa, Pak? Itu silakan minta tolong lagi dibuka surat 6 ayat 161 coba Kak. Silakan bacakan aja. Ini dulu satu dulu nih pertanyaan saya Ya, satu. itu jawabannya ada di situ. Oke, baik ya. Surah berapa? 6161. Oke. Surah 6 ya. Surah 6 ayat 61. Oke, dikatakan ya, Dialah penguasa mutlak di atas semua hamba. Dia mengutus kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga Bukan itu, ayat 6 surat 6 Iya. ayat 116 161 61. 161 itu maksudnya. Oke, Bapak itu ada di situ, dibacakan aja, Pak. Oke. Kita harus Katakanlah, oke nih ya. Katakanlah dalam kurung Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah membimbingku ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan dia Ibrahim tidak termasuk orang musyrik. Agama apa? Nah, itu agama yang hanif, yang lurus, Agama yang yang lurus. diajarkan oleh Bapak Abraham. Itu adalah pokok Apakah- anggur Allah. Bentar, apakah agama Abraham ini agama Islam? Ditanya, apakah Ibrahim ini Islam itu Yang dalam sini? pengertian kata apa? Saya tidak tahu, itu istilah baru kan? Istilah baru di abad ke-7. Islam itu baru ada di abad 7. Sementara Abraham itu ribuan tahun sebelum Masehi. Betul. Lalu agama apa ini yang jelas ini? Apakah Islam artinya lurus? Karena di sini dikatakan agama yang lurus. Ya, apakah Islam artinya lurus? Tetapi pengikut jalan Tuhan itu sudah dipastikan itu adalah orang-orang Kristen. Ada di Alkitab kami, di dalam Kisah Para Rasul 9 dikatakan pengikut jalan Tuhan, pengikut jalan lurus itu adalah orang-orang Kristen yang mengikuti Yesus. Sekarang saya tanya Anda, apakah Islam itu adalah orang Kristen?
Hah? Apakah Katanya Islam di itu artinya situ. Ini Kristen? kan pakai bahasa Arab gitu ya. Pakai Gimana? bahasanya bahasa Gimana? Arab. Ternyata tidak ada di dalam surah An-Naml ayat 161 ini. Di sini malah dikatakan Ibrahim. Apakah Nuh itu sudah beragama Hanif? Oh begitu. Loh, Jadi itu begini. yang saya tanya. Oh, Apakah Isa itu beragama Jadi- Islam? universal gitu ya. Universal itu apa yang dibawa oleh Nabi Adam ataupun Nuh ataupun Ibrahim itu sama, yaitu tunduk patuhan kepada Sang Pencipta, apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Oke, Anda Bisa. bawa Quran terus disatukan dengan Alkitab saya tadi ya, pokok Iya. anggur Abraham ya. Ya. Sekarang saya tanya, apakah orang Islam menerima kitab seperti ini? Saya kurang paham kalau ke situ, Kak. Nah, apa hubungannya dengan Abraham adalah pokok anggur seperti yang di dalam Alkitab kami dengan agama Anda? Ya, kami di dalam Al-Quran itu tadi dikatakan bahwa gitu ya, Nabi Muhammad pun mendapatkan jalan yang lurus itu, Dari ya, tanda kutipnya adalah mengikuti Bapak Abraham. Oke, Nabi Anda itu bisa mengikuti Abraham itu dari mana? Dapat ceritanya dari mana tentang Abraham ini? Dalam Al-Quran itu Ah, dikatakan bahwa Abraham itu adalah bapak dari para nabi atau bapak kesayangan. di mana dalilnya? Di surat lupa lagi sih nomor reknya, bahwa Ibrahim itu adalah kekasih Allah gitu ya. Ibrahim dengan Abraham ini berbeda, Pak. Ya, jadi jangan menyamakan Namanya saja. Abraham yang adalah pokok anggur dari keturunan bangsa Israel, ya. Ini dengan Ibrahim yang ada di dalam kitab Anda. Kenapa? Ya, Pak ya. Karena kitab saya ini tidak pernah diturunkan oleh Tuhan Anda yang telah menurunkan Quran. Kitab saya ini yang menulisnya adalah para rasul. Yang mengkanonnya adalah bapak-bapak gereja. Bahkan sampai ke Injil, ini tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan Anda atau sesembahan Anda atau Nabi Anda. Nabi Anda tidak mengenal kitab kami. Ya, Nah, kalau dan begitu, sesembahan kita Anda pun bisa mendapatkan arti daripada toleransi tersebut gitu, karena dalam kalau Al-Quran Anda, surat justru Anda yang 4141 tidak, gini Pak, justru Anda yang tidak bertoleransi. Kenapa? Karena Anda tidak membiarkan agama kami berdiri sendiri. Ya, agama kami berbeda dengan Anda. Ini yang harus Anda pahami dan Anda terima sebagai perbedaan, bahwa Bapak Abraham itu bukan Ibrahim Anda. Karena kalau kamu bertoleransi, jangan pernah menyangkut pautkan kitab kami yang dikanon oleh bapak-bapak gereja saya dengan kitab yang atau ajaran yang nabimu terima di abad ke-7. Oh, jadi Itu pengertiannya toleransi itu ketika kamu menerima perbedaan, bahwa kita beda Tuhan, beda nabi, dan beda ajaran. Ya, itulah yang namanya toleransi. Ini kitab kami. Kami tidak perlu dengan kitab Anda, dan kami berdiri dari abad 1 tanpa kitab Anda. Karena antara Arab dengan Israel itu tidak pernah ada hubungannya. Kenapa? Saya tunjukkan ayatnya ya. Nih. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam Mazmur Daud, Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Allah kami itu tidak pernah memberitakan firman itu kepada bangsa Arab. Ya, gini Pak. Makanya saya bilang kita nggak ada hubungan. Ya, Yakub yang di dalam Quran Anda berbeda dengan Yakub yang di dalam Quran kami. Demikian Daud ya. Ya. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Yakub ini Israel. Ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal
Haleluya. Daud sudah mengatakan haleluya. Ya. Jadi hukum-hukum Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang di kitab kami, orang Arab tidak kenal. Makanya kalian sunat pun kalian tidak tahu. Syariatnya dari mana saya tidak tahu. Itu hanya ada di hadis-hadis ya, atau kitab-kitab Anda yang lainnya gitu ya. Dan Taurat pun kalian itu tidak tahu sama sekali. Kurban itu pun tidak tahu. Nah, ini makanya bertoleransilah bahwa Allah yang di dalam kitab kami bukan Allah yang di kitab Anda. Nabi-nabi yang di kitab kami bukan nabi-nabi yang di kitab Anda. Jadi jangan pernah menyatu dengan kami, karena toleransi itu bukan menyatukan perbedaan, tetapi memberikan ruang atau membiarkan orang dengan imannya dan kamu dengan iman kamu sendiri. Itulah yang namanya toleransi, Pak Mamat. Ya, silakan. Ya, siap, Pak. Iya, seperti itu ya. Tapi thank you, Pak. Ini diskusi yang keren. Bapak juga sepertinya memahami Quran Anda dengan baik ya. Jadi yang bisa kita simpulkan dari diskusi kita adalah mari kita bertoleransi dengan cara apa? Membiarkan agamamu menjadi agamamu dan agama saya menjadi agama saya. Lakum dinukum waliyadin ya. Selamat menunaikan ibadah puasa Pak Rahmat. Nah, Ya, Tuhan memberkati, Sama-sama, sehat selalu. haleluya. Amin, amin, amin. Ya, mantap. Saya respect sama Bapak yang seperti ini dan dia juga tadi itu mendengarkan ya diskusi kita. Keren, keren. Apresiasi buat ada 2 orang tadi juga Bapak yang sebelumnya saya juga apresiasi ya. Keren sih ini ya. Jadi harusnya seperti inilah umat muslim. Biarkan agamamu menjadi agamamu dan agama saya menjadi agama saya. Gitu ya. Oke, silakan Pak Narzak, ada yang mau ditanyakan? Ya, salam toleransi ini maksudnya gimana? Iya, bertoleransi. Anda membiarkan agama saya pun membiarkan agama Anda gitu. Itulah arti toleransi. Oh gitu. Ya, karena sekarang ini banyak sekali room-room ya, forum-forum buka diskusi. Dia agama Islam tapi membahasnya Alkitab saya. Kalau saya jelas membahas Alkitab saya. Gitu. Jadi biarkan toleransi itu berjalan di Indonesia supaya tercipta kedamaian. Jangan juga ada umat-umat yang saling mengolok-ngolok gitu. Karena saya nggak suka mengolok-ngolok. Gitu. Makanya kenapa saya buka forum seperti ini. Iya. Kenapa Pak? Sebenarnya sih nggak boleh saling mengolok gitu ya. Betul. Kalau dalam Islam sendiri sih memang ada sih la ilaha illallah fiddin gitu kan. Tidak ada pemaksaan dalam berkeyakinan atau beragama. Gitu ya. Oke. Benar. Tidak ada paksaan dalam memeluk suatu agama. Betul ya Pak ya? Betul. Maksudnya begini, waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Nah, itu artinya begini. Perangilah orang-orang yang memerangi kamu di jalan Allah gitu. Diperangi dulu baru kita membela diri gitu sebenarnya. Di ayat mana Intinya- tuh Pak? Al-Baqarah juga ada. Al-Baqarah. Cuman saya nggak buka data soalnya, nggak hafal data. Tapi kalau ayatnya sih saya hafal. Oke. Jadi itu perintah memerangi orang yang memerangi gitu Pak. Perintahnya itu sebenarnya bukan perintah untuk berperang, tapi perintah untuk membela diri aja. Iya, maksudnya kan ketika nanti diperangi umat Islam ini ceritanya kan gitu. Ketika orang Islam ini diperangi, sebagaimana sejarah yang terjadi pada masa Nabi Muhammad Rasulullah kan gitu. Nah, ketika diperangi terjadi dah peperangan karena membela diri umat Islam ini kan. Nah, nanti ada di situ bayar jizyah untuk para ini tawanan gitu loh. Oh, udah diperangi disuruh bayar lagi gitu ya. Bukan disuruh bayar lagi untuk jaminan sebenarnya jizyah itu loh. Bagi tawanan-tawanan perang. Oh, kalau tidak mau diperangi bayar gitu lah ya. Enggak buat keamanan ini tawanan perang. Oh, jadi tawanan ini disuruh bayar gitu. Udah ditawan disuruh bayar lagi gitu. Mana nih? Iya, maksudnya disuruh bayar, maksudnya biar dia tuh dalam keadaan aman gitu, dalam tawanan perang gitu loh. Oh, jadi supaya dia lagi ditawan aman ini bayar lah ya.
Jadi kayak orang kayak misal kalau kita bilang pedagang kaki lima supaya nih aman nih ya nggak diacak-acak sih sama preman pasar kaki lima, kamu harus bayar gitu ya gitu. Itu kan sebenarnya istilahnya jizyah, tapi kalau sesama muslimnya kan zakat, ibaratnya zakat begitu. Oh, Sebenarnya zakat. semua iya, semua sebenarnya bayar, cuman istilahnya ke yang dalam pengawasannya orang non muslim disebutnya jizyah kan gitu. Tapi ini katanya untuk orang-orang yang tidak beriman katanya. Bahasanya bukan jizyah tapi zakat gitu. Oh, zakat. Gitu aja. Siap. Berarti ini kalau diperangi boleh memerangi balik ya Pak ya? Ya siapapun sebenarnya kalau udah diperangi duluan ya pasti ada insting membela diri kan. Ya sebenarnya manusiawi hal yang kayak gitu tuh. Cuman dijelasin di dalam kitab Al-Qur'an gitu. Iya. Jadi ini berlaku lah ya sampai sekarang gitu ya? Ini berlaku. Siapapun juga, agama manapun juga kalau diperangi ya pasti ada insting sebetulnya untuk membela diri, bukan harus ada perintah dari Alkitab atau dari manapun gitu sebenarnya. Jadi ini sebenarnya insting juga gitu. Iya. Oke. Kodrat manusia kan membela diri itu kan. Jangankan manusia, binatang aja dan semut aja kalau diinjak pasti gigit kan gitu peribahasanya. Oh begitu. Sebenarnya menurut saya sih ya pribadi nih, menurut hasil telah saya, hasil kajian saya, nah Islam sama Kristen beda tipis saja. Beda tipisnya itu kayak gimana tuh Pak? Prinsip ajarannya sama sebetulnya, cuma beda tipisnya nih. Soalnya ke ini aja sih, ke Yesus. Menurutku ini. Beda tipis. Memangnya orang Islam mengingat dan menguduskan hari Sabat Pak? Bukan, maksudnya beda tipisnya di sini. Kalau Yesus menurut itu sebagai unsur dari ketuhanan kan, gitu, unsur dari bagian dari Tuhan. Bagian dari Tuhan, maksudnya Iya, gimana? Trinitas kan dia. Tuhan saya nggak dibagi-bagi masalahnya Pak. Ya, kan ada istilahnya kan Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus. Oh nggak ada juga Tuhan Bapa, itu nggak ada. Oh beda berarti. Nggak ada itu. Jadi kan orang Kristen ini kan, memang ya orang Kristen dan semua para rasul itu ya, memang menyaksikan Tuhan itu datang dalam rupa manusia. Itulah Tuhan Yesus. Nah, lalu abad ke-7 Tuhan kami dinabikan. Kan kita jangan dibilang beda tipis. Nabi Isa yang istilahnya Yesus itu kalau di Kristen kan, itu sebelum masanya berakhir, ini masa masih hidup, dia tuh pernah menitipkan kalimat gitu. Maksudnya dia memesankan kepada Bani Israel dulu, sebelum aku mati, nanti setelah aku nanti ada Rasul lagi, namanya Ahmad gitu. Nah ini di mana nih tertulis di dalam kitab Isa Ada di Al-Quran, ada jelas tuh. Oh berarti ini klaim Nabi Anda juga dong, klaim kitab di abad 7 dong. Kecuali ada kitab di abad 1 yang memverifikasi klaim di abad ke-7 ini. Nah seperti yang Anda bilang tadi, Isa menitipkan nanti ada Nabi lagi. Nah sementara Isanya tidak pernah menulis ini di dalam kitabnya Isa gitu. Gimana saya bisa percaya? Tidak ada verifikasi gitu ya. Kecuali tadi ya, Isa ini punya Injil. Terus Injilnya ada nih di abad 1. Terus ada tulisannya, aku titipkan nanti ada Nabi lagi. Nah itu baru mungkin saya akan terima dengan akal saya gitu ya. Ini masalahnya nggak ada juga Injil Isa yang demikian. Terus tiba-tiba Tuhan saya dinabikan gitu. Gitu Pak. Jadi kalau Anda bawa data ya di luar data abad 7 harusnya, karena Isa kan bukan di abad 7, atau Isa ini sebenarnya sejaman dengan Nabi Anda di abad ke-7. Ya enggak lah. Nah, mana dulu nih? Kalau memang Isa berkata demikian, Isa harus menunjukkan bukti otentik dia mengatakan itu ada Nabi nih, aku titipkan gitu ya. Karena Isanya juga saya nggak tahu ini nulis di mana gitu. Kapan hari Isa punya Injil gitu. Injilnya yang mana pun saya tidak tahu gitu kan.
Gimana agak kan gini kan, kita ini berkeyakinan berdasarkan kitab ya kan, kitab suci lah gitu. Nah, Kalau ketika Bapak iya berimankan kitab suci, saya mau berimankan Tuhan Yesus karena Tuhan saya datang sendiri dan mengatakan dirinya adalah ya, Tuhan dan Tuhan itu betul, Tuhan itu punya kitab suci dong, masa nggak punya? Tuhan saya nggak punya kitab suci. Tuhan saya nggak punya kitab suci, makanya nggak ada yang namanya Injil Yesus. Terus yang Anda pakai itu di Itu situ tuh kesaksiannya Rasul kami dan kesaksian Nabi kami. Tuhan itu memang nggak ngasih kitab suci. Nah, sementara orang Kristen tidak pernah mengimani Tuhan memberikan kitab. gini dikit biar kita nggak selisih Nah, paham. ini biar Anda tahu aja. Ini saya kasih tahu ya. Kami itu tidak beriman kepada kitab. Karena Tuhan kami datang dalam rupa manusia, bukan dalam rupa kitab. Dia Oke, Anda tidak memperkenalkan dirinya dalam bentuk kitab, tapi langsung datang. Betul. Nah, Oke. Sekarang aku ikut sama Anda. Anda bilang tadi nggak punya kitab, ya kan? Nggak punya kitab. Betul. Tapi pemberitaan itu lewat apa? Tulisan gitu. Langsung. Allah kami itu langsung datang. Itulah Tuhan Yesus. Dia langsung datang kepada Yang sekarang Anda baca ini loh, yang aku tanya, yang Anda baca. kabar. Ini makanya kamu harus paham. Jadi Tuhan kami memberitakan hukum-hukumnya itu langsung datang dalam rupa manusia, datang dalam rupa malak Yahweh atau malaikat Tuhan, datang dalam rupa api. Itulah yang dituliskan para nabi dan para rasul. Jadi Tuhan kami nggak pernah nurunin kitab. Inilah perbedaan itu, inilah bentuk toleransi itu. Ya, Anda mengimani Tuhan Anda nurunin kitab, kami tidak demikian. Karena Allah kami itu nggak pakai buku-bukuan, nggak ada mesin fotokopi juga dari sorga ya. Dia datang langsung dan menyatakan dirinya kepada nabi dan para rasul dan kepada seluruh bangsa Israel. Seperti itu Pak Narza. Silakan Pak Narza. Silakan dibuka mic-nya Pak Narza. Oke. Saya lagi di mobil soalnya ini, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke. Siap. Semoga dari sini Bapak mengerti ya. Oke, siap. Aman Pak. Jadi Tuhan kami itu tidak pernah menurunkan kitab seperti yang kalian narasikan gitu. Oke, Ya. betul. Terima kasih Pak Narsak. Tuhan memberkati. Selamat menunaikan ibadah puasa ya. Boleh nggak kita ini lagi satu lagi? Oh boleh. Silakan. Kita take and give gitu ya, sharing ya. Boleh. Ya sebenarnya tulisan dengan kitab itu sebenarnya artinya sama loh. Tuhan kami juga tidak memberikan itu kitab masalahnya. Iya terserah. Tuhan Yesus itu menulis hukum Taurat dengan jarinya, tapi itu bukan kitab karena itu adalah dua loh batu. Oke. Pokoknya apapun bentuknya menurut saya ya, tulisan itu secara etimologi sama dengan kitab. Karena secara etimologi kitab itu artinya tulisan, bukan buku, bukan. Ini harus dicatat. Oke, silakan lalu. Ya sama, tulisan itu apapun bentuknya, entah dia di kertas atau dimanapun, ketika dia tertulis itu disebut kitab. Ya. Oke, sekarang saya tanya. Quran ini kitab? Kitab karena dia tertulis. Pertama sekali tertulis di mana? Ya. Pertama sekali tertulis di mana? Itu kita kan harus belajar sejarah lagi. Kita masuk ke sejarah lagi tuh, Mbak. Nih jadi yang bener yang mana nih? Udah mulai Islaman ini. Proses pemberitaannya itu kan lewat wahyu, yang disebut wahyu. Jadi Allah tidak menurunkan kitab ini. Kalau dia sudah tertulis, Jadi kalau Taurat itu wahyu atau kitab? kalau dia tertulis maka menjadi kitab. Ya saya Karena tahu itu. Jadi Taurat ini wahyu atau kitab? Taurat ini wahyu dong. Bukan kitab. Ketika ditertulis menjadi kitab. Oke. Tertulis nggak? Sekarang saya Tertulis tanya, Taurat ini pertama sekali diterima Musa ini dalam rupa wahyu apa kitab? Ya pertama kan otomatis wahyu dong. Nah, lalu di dalam Quran Anda dikatakan telah diturunkan kitab. Sudah dikatakan wahyu. Jadi yang mana nih? Anda menolak Quran Anda sendiri atau gimana nih? Mulai kayak kekristenan atau Anda mau Historikalnya kan kita pada koridor Quran Anda? historikalnya kan perlu kita baca kan pada saat itu
Setelah itu kan baru tertulis, ya kan? Oke, nggak apa-apa. Jadi Yes. jadi sebenarnya Anda berseberangan dengan iman di dalam Quran ya, gitu ya. Wah, Ya, iya. jadi ya Anda kalau mau berperang dengan Quran Anda ya silakan. Jangan dipisah, jangan dipisah. Bang. Saya nggak pernah memisah, silakan sendiri Loh. baca sendiri. Tadi kita Wah, buka ya, ada bapak-bapak tadi kesini ya, Pak apa tadi namanya ya, Pak Muhammad Rahmat ya, Ya. bahkan menunjukkan menurunkan kitab. Ya ini saya nggak tahu, ini terserah bapak mau berseberangan dengan Quran Anda atau tidak ya, itu nggak apa-apa. Oh, yang jelas tidak berseberangan dong, sesuai dong. Oke, jadi sebenarnya Taurat ini wahyu atau kitab? Wahyu. Oh, yang mana nih? Atau Bapak udah mau jadi panitia Tuhan nih? Gitu. Ya, nggak apa-apa. Allah itu menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Lah, ketika wahyu itu tertulis menjadi sebuah tulisan, maka Nah. disebutlah itu kitab suci. Kalau Bapak menjelaskan seperti ini, berarti Bapak sudah jadi jubirnya Tuhan. Yang menulis itu bukan Tuhan langsung. Bukan, saya keliru. Nggak apa-apa, ini kan iman Anda, nggak apa-apa. Iya, sama aja kan, makanya aku bilang tadi beda-beda. Jangan sama, kalau saya tegas. Saya tidak ada, Tuhan saya nggak nurunin kitab. Tapi Tuhan Anda saya baca nggak tulisan. menurunkan kitab. Tapi Anda baca tulisan, ayo coba. Tulisan itu adalah kesaksian. Jadi yang saya terima pengajaran itu Boleh itu Anda dalam bilang bentuk kesaksian. kesaksian lisan dan tulisan. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Tuhan saya tidak pernah menuliskan kitab, udah saya bilang. Dan tidak pernah menurunkan kitab. Dan ini tetap fokus. Jadi di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, apa yang sudah kami raba dengan tangan kami, yang sudah kami lihat, yang sudah kami saksikan, itu yang kami beritakan kepadamu. Bentuknya kan tulisan dong yang diraba itu, ya kan? Sejak semula Rasul Apa itu ada- tidak pernah, nih saya kasih tahu, sejak semula Rasul itu tidak pernah menginjili dengan buku, tetapi dengan lisan, dengan apa yang mereka saksikan, itulah yang mereka beritakan. Terus kenapa ditulis? Jadi Injil itu bukan bicara kitab, Injil itu bicara pribadi Tuhan saya. Ya, tapi pemberitaannya lewat tulisan dong. Kami tidak diberitakan lewat tulisan saja, tetapi lewat lisan. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Ajaran lisan lalu dituliskan. Kenapa ada penulisan ini, Pak? Ini saya kasih tahu sejarahnya. Jadi ada bidat. Ini baru ditulis di kanon seperti ini abad 4, Pak. Jadi Anda harus tahu kekristenan itu sudah berdiri di abad 1 tanpa kitab. Ini di kanon seperti ini karena banyaknya ajaran-ajaran sesat. Makanya kenapa gereja mengkanon kitab kami yang kalian asumsikan bahwa Tuhan kalian menurunkan kitab kepada kami. Jadi makanya saya bilang, ini adalah produk gereja. Jadi gereja kami yang mengkanon menjadi seperti ini. Sejak semula Tuhan kami itu tidak pernah menurunkan kitab. Ini adalah kristalisasi dari ajaran para rasul. Ingat, kristalisasi dari ajaran para rasul untuk menentang bidat yang bernama Marcionisme. Rasul itu yang Kalau untuk orang-orang Muslim yang mengira Tuhan kami itu nurunkan kitab, ini salah besar. Ya, ini saya kasih tahu. Kami tidak beriman kepada ini, tetapi kami beriman kepada pemberitaan para rasul. Ini adalah produk gereja. Sejak semula Kristen itu diajar bukan dengan kitab. ya. Kami bukan agama kitab. Kristen sudah berdiri tanpa kitab. Anda boleh bersikeras bilang tidak punya Saya bukan kitab. bersikeras, saya sedang memberitahu Tapi kepada ketika Anda ya, membaca jangan sebuah pernah tulisan. lagi gini Pak Narizak, kanonisasi bapak-bapak gereja, karena ini bapak gereja. Dia mengabadikan ajaran itu dalam rupa tulisan supaya tidak ada bidat yang mengajarkan kesesatan di antara orang Kristen. Jadi jangan diklaim lagi. Ini sebagai kitab yang diturunkan sama
Tuhan Anda. Ini kan banyak nih ya orang-orang yang awam ya, orang awam Islam yang tidak tahu tentang iman saya, lagi sok-sokan gitu bahas-bahas kitab saya. Padahal kitab saya sama sekali bukan kitab yang diturunkan Tuhan kalian gitu. Ini saya kasih tahu aja ya, seperti Juma, Rifa, Nandar, siapa lagi tuh ya, Faruk. Itu adalah orang-orang awam yang tidak pernah tahu ajaran Kristen tapi sok-sokan buka kitab kami dan mendebat agama kami. Ya, seperti Dondita, dia nggak ngerti-ngerti apapun gitu tentang ajaran Kristen, sok-sokan mengatakan Tuhannya dia menurunkan kitab kepada Tuhan kami. Ini saya makanya ketawa ya nengok orang-orang teman-teman Pak Narzak ini bikin kajian tapi bahasnya kitab kami gitu loh. Ngerti kagak? Kadang-kadang pengen ketawa ya. Injil Isa, Injil Isa. Injil itu ini. Injil itu adalah ini pribadi. Injil itu adalah ini. Apa tuh? Ini Tuhan kami yang digambarkan oleh Rasul. Jadi Injil itu adalah manusia Yesus, bukan kitab. Cuman karena Rasul Lukas menggambarkan ini bahwa Yesus itu adalah sang pencipta dengan cara menggambarkan kitab kehidupan ini. Ini kitab kehidupan ya. Ini bukan Injil Isa ini. Makanya mainnya jangan di gereja. Kalau orang Itu yang Bapak, dipegang. sabar. Itu yang dipegang. Ya. Ini kitab kehidupan. Nama saya ada di sini. Ini namanya. Stop. Jangan. Anda jangan bilang salah, Pak. Ini Rasul Lukas yang bilang. Anda, makanya saya bilang jangan main di gereja kalau buta huruf. Mending nanya langsung sama imamnya. Ya, jangan maksa, Pak. Ingat jangan maksa ya. Ini nama saya Agatha O Palermo ada di sini. Nama orang-orang yang dibaptis ini tertulis dalam kitab kehidupan. Yesus itu adalah sang Injil yang menciptakan kami semua yang namanya ada di sini. Ya, ini ada di gereja Hagia Sophia gitu ya. Itu gereja yang dibangun oleh Kaisar Konstantin. Anda boleh main ke Turki. Itu adalah gereja kami dan ini gambar ini masih ada. Saya kemarin tampilkan videonya waktu teman saya ke Turki. Harusnya saya yang ke Turki waktu itu, tidak jadi. Dan Yesus itu memegang kitab kehidupan, bukan memegang Injil Yesus. Ini makanya saya bilang kalian itu tidak mengerti apa-apa tentang iman kami, cetek banget. Padahal ini kitab kehidupan gitu ya Pak ya. Makanya kalau misalnya nggak tahu apa-apa mending nanya sama Oten. Oten itu tidak pernah diberi kitab gitu ya Pak Narzak ya. Semoga ini jadi pembelajaran juga bagi teman-teman yang tidak tahu apa-apa tentang iman orang Kristen ya. Untungnya ya Rasul Lukas melukis itu. Seperti itu ya Pak Narzak ya. Salam toleransi. Itu ya. Apa kabar coba? Seandainya Rasul Lukas dan Kaisar Konstantin atau gereja-gereja itu tidak menggambar ikon di semua gereja, ya. Apa jadinya? Makanya jangan kaget juga ya. Bunda Maria itu seperti ini. Ini Oten pertama ya, berkerudung. Nah, ini Yesus itu memegang ini nih. Kenapa gulungannya terbuka? Ini dimaksudkan adalah ketika Yesus itu mengajar. Ini. Jadi ketika 12 tahun Yesus itu sudah mengajar. Dia ini. Kenapa Rasul Lukas menggambarkan ikon ini? Ini adalah teologi dalam warna. Ini banyak orang-orang yang tidak tahu. Jadi iman Kristen itu bukan dari kitab. Kami bukan agama kitab. Tapi kami ini adalah agama jalan Tuhan. Atau agama yang lurus. Karena pengikut Yesus disebut adalah pengikut jalan Tuhan. Anda bisa baca di Kisah Para Rasul 9 ayat 3. Gitu ya. Mantap. Ini si Paulian bilang, nauzubillah min jalik, ya nggak apa-apa. Ini iman saya. Kami bukan agama kitab. Ya, jadi jangan lagi pernah menuduh ada Injil Isa. Karena
Yesus itu bukan membawa Injil. Iya, memang sekeren itu gereja itu menjadi bukti sejarah, ya kan? Bukti sejarah bahwa kekristenan itu berdiri atas iman para rasul, bukan atas dasar kitab. Ya, sekali lagi saya katakan, ini adalah kristalisasi dari ajaran para nabi dan para rasul yang dikanon oleh gereja oleh sebab adanya bidat marsionisme. Nih, jadi kalian harus tahu sejarah pengkanonan ini. Konsili Kartago di abad keempat. Iya, karena Marsion itu milih-milih ajaran. Nggak bisa, ajaran itu harus seperti yang diajarkan para rasul. Ini kitab kehidupan ya, bukan Injil Yesus. Karena Injil itu cuma ada 4 Injil sinoptik ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil Yesus nggak ada. Apalagi Injil Barnabas. Gitu ya. Jadi kalau kalian mau belajar sejarah boleh, nanti kita buka lagi sejarahnya ya. Itu namanya kitab kehidupan. Ini thank you ya teman-teman yang udah support saya. Saya udah live agak lama juga ini ya.